membahas kebugaran jasmani dengan kondisi saat ini. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya, seperti yang kita lakukan seperti sehari-hari dari kerja yang kita lakukan, tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dan melaksanakan tugasnya sehari-hari. Makin tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, maka makin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Seperti kondisi saat ini, kita melakukan kegiatan sehari-hari di rumah saja. Dengan keadaan lockdown atau COVID-19, kita dapat melakukan kebugaran jasmani, dapat melakukan aktivitas berolahraga di rumah agar tubuh kita semakin sehat dan kita bisa menjaga berat badan kita dan menghilangkan segala penyakit yang kita terima, seperti kita menjaga berat badan dan ideal dan menjaga obesitas. Kegemukan dan obesitas bisa terjadi karena penimbunan zat makanan dan energi berlebihan yang tertimbun di dalam tubuh. Selain itu, kegemukan dan obesitas juga bisa terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Kita dapat mencegah penyakit jantung. Ketika kita berolahraga, aliran darah jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih lancar daripada saat tubuh diam. Maka latihan kebugaran jasmani juga mencegah penyakit jantung seperti penyakit yang lainnya. Kita bisa dapat melakukan aktivitas kita itu di rumah dengan berlari-lari agar kita bisa menentukan kesehatan kita masing-masing. Selamat siang, perkenalkan nama saya Pertiwi Malim Sinaga. Ya, di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu menjelaskan ciri-ciri aktivitas kebugaran untuk meningkatkan daya tahan paru-paru. Ciri-ciri latihan untuk daya tahan paru-paru: dengan bergerak mengakibatkan otot-otot besar. Model latihan seperti berjalan, berlari, bergerak, dan model latihan yang seperti bersepeda atau jogging dengan kecepatan tertentu atau melakukan waktu yang tertentu. Ada lagi seperti olahraga permainan voli, tenis, ataupun bulu tangkis. Itu akan menggerakkan paru-paru kita dan jantung kita. Namun kurang dianjurkan dan sifat bergeraknya aerobik, yaitu bergerak dilakukan pada intensitas sedang atau diukur dengan kenaikan detak jantung. Itu dengan kita harus bisa mengukur detak jantung kita atau kesehatan jantung kita ataupun paru-paru kita supaya tidak bermasalah pada saat kita berolahraga. Sekian. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gaby Monica Bertarigan. Saya dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari pelajaran PJOK, yaitu ciri-ciri aktivitas kebugaran untuk meningkatkan kelenturan pada otot. Sebelum kita melanjutkan, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kebugaran tubuh. Kebugaran merupakan serangkaian kualitas tubuh yang mampu meningkatkan kinerja pada aktivitas fisik. Jadi, kita harus mengetahui ciri-ciri aktivitas untuk meningkatkan kelenturan pada otot. Contohnya, 1. Peregangan pada leher. Peregangan pada leher itu mampu meningkatkan kelenturan otot yang ada pada leher kita. Contoh gerakannya itu, luruskan badan Anda, rilekskan bagian atas tubuh, perlahan putar kepala Anda ke sisi kanan sampai dagu Anda berada di atas bahu dan sejajar dengan lantai.
Dalam posisi tersebut, arahkan dagu ke arah bahu dan tahan selama 30 detik. Lakukan gerakan tersebut ke arah yang berbeda dengan waktu yang sama, yaitu 30 detik. Yang kedua itu peregangan leher dan bagian atas punggung. Contoh gerakannya itu, lakukan dalam posisi duduk. Pastikan punggung dalam keadaan tegak dan tahan pinggul ke kursi Anda. Tekuk siku Anda dan letakkan telapak tangan di belakang kepala, tepat di bagian atas leher. Dalam posisi ini, selipkan dagu ke arah Anda. Tahan selama 30 detik. Kemudian, angkat dan lepaskan tangan Anda. Anda juga dapat menambahkan beban dengan cara menekan ke kepala ke bawah dengan telapak tangan, yaitu peregangan bahu. Contoh gerakannya itu, raih tangan ke setiap sisi, lalu silangkan di depan Anda. Siku kiri di atas, siku kanan dan tangan mengarah ke arah langit. Jika Anda tidak dapat memegang pergelangan tangan Anda, sehingga telapak tangan Anda saling bersinggungan, letakkan kedua tangan di bahu yang berlawanan, lalu selipkan dagu ke arah dada. Angkat kedua siku sehingga lengan atas sejajar dengan lantai. Tahan selama 30 detik dan lakukan gerakan tersebut setelah menukar posisi tangan. Keempat itu, gerakan 90,90 untuk meregangkan otot bahu dan dada. Contoh gerakannya itu, berdirilah di sebuah pintu. Angkat kedua tangan ke atas sehingga siku Anda berbentuk sudut 90 derajat dan lengan Anda membentuk sudut 90 derajat dengan bahu Anda. Luruskan punggung Anda dan langkahkan dengan satu kaki ke depan. Condongkan tubuh ke arah depan. Tahan posisi tersebut selama 20-30 detik. Ulangi sebanyak 2-3 kali di setiap harinya. Dan itu mampu meningkatkan peregangan pada otot bahu dan dada kita, sehingga bahu dan dada kita tidak akan sakit dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kelima itu peregangan punggung atas. Contoh gerakannya, angkat tangan kanan Anda dan luruskan ke atas kepala. Tekuk bagian siku sehingga tangan kanan menyentuh bagian punggung atas. Taruh tangan kiri di siku kanan dan tarik lengan kanan ke arah kiri dengan perlahan. Kemudian tekuk tubuh dalam garis lurus ke kiri. Pastikan Anda tidak tersandar ke depan atau ke belakang. Tahan posisi tersebut selama 20-30 detik. Lalu lakukan pada sisi yang satunya lagi. Peregangan punggung atas ini mampu meningkatkan daya tahan otot kita yang ada pada punggung, agar dalam melakukan aktivitas atau mengangkat barang yang berat, punggung kita tidak mudah sakit. Keenam itu peregangan punggung bawah. Contoh gerakannya itu, berdirilah di dekat dinding, kemudian cobalah untuk bersandar sehingga tulang punggung Anda menempel di dinding. Secara perlahan, turunkan posisi tubuh hingga lutut Anda membentuk sudut 90 derajat. Tahan selama 10 detik, lalu kembali ke posisi awal. Ulangi sebanyak 8-12 kali setiap hari, agar pergerakan pada punggung bagian bawah kita lancar dan ototnya semakin lentur. Yang ketujuh itu, peregangan rotasi yang bekerja pada otot punggung. Contoh gerakannya, duduklah di sebuah kursi. Pastikan kaki Anda berada di lantai. Putar tubuh ke arah kanan. Pastikan punggung Anda tetap tegak dan tulang belakang Anda tinggi. Posisikan tangan Anda di belakang kepala. Anda juga bisa meletakkan tangan kiri Anda di lutut kanan atau tangan kanan di lutut kiri. Tahan posisi tersebut selama 30 detik dan ulangi latihan tersebut ke kanan dan ke kiri. Ulangi selama 3-5 kali dalam setiap harinya. Jadi, ciri-ciri aktivitas yang saya jelaskan tadi dapat saudara dan teman-teman lakukan di setiap harinya. Karena gerakan yang saya pilih itu gerakan yang praktis dan mudah untuk dilakukan. Jadi, tidak dapat menghambat aktivitas dan kinerja yang saudara lakukan. Saya berharap kepada saudara dan teman-teman semua untuk sering berolahraga, agar tetap menjaga kelenturan otot dan kesehatan pada tubuh kita.
Kalau kita tidak menjaga kelenturan pada otot tubuh kita, maka dapat mengganggu aktivitas yang kita lakukan di setiap harinya. Contohnya, dalam mengangkat beban yang berat. Kalau kita tidak sering berolahraga, otomatis punggung kita langsung sakit dan tidak dapat melakukan aktivitas selanjutnya. Jadi, saya berharap teman-teman semua dapat melakukan aktivitas yang saya jelaskan tadi secara rutin di rumah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah dalam penuturan kata dan pemaparan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberi sedikit tips bagaimana sih cara bermain futsal dengan terampil. Oke, jadi yang pertama itu komunikasi andal. Jadi yang dimaksud komunikasi andal ini janganlah bisu saat bermain. Jadi tidak ada salahnya saling mengingatkan saat bertahan, siapa menjaga siapa, atau menutup ruang yang kosong, atau saat menyerang. Cobalah minta umpan saat posisi tidak terjaga, atau saling mengingatkan strategi apa selanjutnya akan dilakukan. Berdiskusi selepas latihan untuk saling memperkuat kerjasama dan juga kekompakan. Nah, yang kedua ini posisi bertahan. Jadi bertahan itu tidak harus mengejar-ngejar pemain yang membawa bola atau mengikuti kemana arah bola. Jadi intinya semakin sedikit kita bergerak, maka semakin solidlah pertahanan kita. Dalam artian fokus melihat pergerakan pemain dan bola. Jadi cara terbaik bertahan dalam permainan futsal itu adalah zona. Jadi jangan menghabiskan tenaga dengan mencoba mengejar-ngejar bola, tapi bermainlah cerdas dengan fokus melihat pergerakan lawan dan bergerak saat dibutuhkan dengan cepat untuk mematahkan pergerakan lawan. Nah, yang ketiga ini disiplin di segala hal, baik saat latihan maupun saat pertandingan. Jadi kedisiplinan ini juga dapat membedakan antara pemain futsal itu patut atau tidak, dan tentu saja salah satu cara untuk meningkatkan skill permainan futsal kalian. Nah, ini yang terakhir yaitu pahami tempo permainan. Jadi futsal itu cenderung permainan yang sangat cepat dengan pergerakan bola dari kaki ke kaki dan juga pergerakan para pemainnya nih. Hal ini disebabkan karena lapangannya yang sangat kecil nih, dan juga jumlah pemainnya yang lumayan banyak. Jadi hal itu membuat kita cenderung bermain dengan sangat cepat untuk mencari ruang. Mungkin cuma sekian tips yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.